Salam saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin bahwa kita semua dalam keadaan baik dan keadaan sehat dilindungi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan kali ini saya terlebih berterima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung perkembangan channel saya dengan cara subscribe, komen, dan share. Pada kesempatan kali ini kita menyaksikan satu video yang lagi viral ya tentang seorang murtadin percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita dengarkan kesaksiannya berikut ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan itu sudah berbicara kepada saya beberapa kali dalam hidup saya. Mungkin banyak dari saudara udah mengenal saya. Bagi yang belum, saya Arwi Bowo. Saya seorang aktor sudah 37 tahun di dunia entertain. Tapi mungkin banyak tidak tahu kalau sebetulnya saya itu bukan berasal dari agama Kristen. Bapak saya orang Jawa, Muslim, ibu saya orang Jerman, Kristen. Tapi saya saat lahir ikut agama bapak saya. Masa kecil saya di Jerman, pengalaman pertama saya dengan Tuhan secara langsung itu ketika saya masih duduk di bangku kelas 4 SD, umur 10 tahun. Saat itu saya bersama dua anak lain, kita yang non-Kristen di kelas itu. Guru kelas panggil kita dan dia bilang, "Ri, kita mau kebaktian ke gereja setempat, kurang lebih jalan kaki dari sekolah 15 menit, gereja Katolik saat itu. Kalian bertiga, saya dan dua anak Turki, kalian mau ikut kebaktian atau mau main-main di halaman sekolah? Silahkan." Kita pikir, buat apa? Kita ikut aja sama teman-teman jalan-jalan. Kita ikut ke gereja. Sampai di gereja, yang lain semua duduk di depan, kita bertiga duduk di belakang. Kebaktian sudah berjalan, tahu-tahu mereka semua baris ke depan. Saya pikir, wah, mau dibagiin apa? Saya ikut baris ke depan. Sampai di depan ternyata pastornya luar biasa. Dia tahu kita lagi lapar. Dikasih roti sama anggur. Saya kembali ke tempat saya tanpa memahami makna daripada komuni atau perjamuan kudus bagi kita orang Kristen. Tanpa mengerti maknanya, saya ikuti pastornya. Saya makan rotinya, saya minum anggurnya, dan saya ikut berlutut dan mengikuti doanya. Saudara mau tahu, mujizat pertama dalam hidup saya terjadi. Bocah kecil usia 10 tahun. Ketika selesai berdoa, saya buka mata saya melihat langit-langit gereja tuh seakan-akan terbuka, bersinar terang. Dan ada satu suara berkata, "Saya Tuhan dan saya sayang sama kamu." Siapa saya? Bocah kecil yang bahkan belum kenal Tuhan Yesus, bukan menjadi pengikut Kristus, bahkan belum agama Kristen. Tapi Tuhan memperkenalkan dirinya kepada saya. Pengen banget saya bilang, setelah itu hidup saya diubah. Sayangnya tidak. Karena saya masih bocah, saya nggak ngerti apa-apa. Kedua orang tua saya juga agamanya KTP aja, jadi tidak ada follow apa-apa. Dan akhirnya sayang sekali kejadian itu berlalu begitu saja. Kejadian kedua, ini sekarang saya sudah pindah ke Indonesia sekeluarga. Saya masih single, lagi sukses-suksesnya di dunia entertain. Sudah mendapatkan banyak penghargaan dan piala dan lain sebagainya, tapi saya masih belum hidup di dalam Tuhan. Dan saya masih berbuat banyak dosa-dosa. Dan kembali, saya ingat satu malam Tuhan membangunkan saya dari tidur saya. Saya melihat jam pukul 3 pagi. Kenapa saya bangun pukul 3 pagi? Tapi saat saya duduk di ranjang saya, ada satu suara dengan penuh otoritas berkata, Amsal 1 ayat 7. Cuman begitu aja.
Saya kembali tidur, besok pagi saya bangun, diingatkan lagi Amsal 1 ayat 7. Saya waktu itu masih belum agama Kristen, masih tetap seorang Muslim. Cuman karena Tuhan bilang ada pasalnya, ada ayatnya, saya tahu ini pasti di Alkitab ada. Dan saudara harus tahu, saya belum pernah mendengar kata Amsal sebelumnya. Belum pernah mendengar ataupun membaca kata Amsal. Itu sebabnya kenapa saya tahu ini mujizat dan ini langsung dari Tuhan. Kebetulan pernah ada teman yang Kristen, dia kasih saya Alkitab. Saya cari Alkitab itu. Saya tiup debunya. Dan saya buka. Betapa kagetnya saya melihat ada Amsal di situ. Apalagi saat saya baca pasal 1 ayat 7. Bunyinya seperti ini. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Tuhan menegur saya dengan sangat keras. Tolong Ari, jangan jadi orang yang bodoh. Terima hikmat dan didikan. Hikmat dan didikan kita dapatnya dari mana? Firman Tuhan kan? Akhirnya saya mulai membaca firman Tuhan. Saya membaca firman Tuhan, saya mulai mengenal karakter Yesus. Saya mulai mengerti, memahami pengajarannya, apa yang dia sukai, apa yang berdosa. Dan saya mulai terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya. Mungkin bagi sebagian, pindah agama itu biasa kan. Ada yang pindah dari sana ke sini, ada yang pindah dari sini ke sana. Itu hak kita masing-masing. Tapi bagaimana Tuhan memanggil kita, itu yang sungguh luar biasa. Dan saya mulai melayani di gereja. Saya mulai kesaksian keliling Indonesia, bahkan ke luar negeri, kemana-mana. Sampai suatu hari saya juga diundang ke Australia, di mana saya juga melayani, saya kesaksian, dan di situ saya ketemu seseorang yang akhirnya setahun kemudian kita tunangan dan menjadi istriku. Kita dikaruniakan 2 anak yang luar biasa, Kenzo dan Marco, sekarang 14 dan 15 tahun. Dan kita semua tahu bahwa pernikahan tidak selamanya mudah. Tidak selamanya sempurna, karena dijalani oleh 2 insan manusia yang juga tidak sempurna. Akhirnya setelah 17 tahun menikah, kita menghadapi sebuah jalan buntu yang memang kita sama-sama sepakat untuk berpisah. Yang tadinya kita sepakat mau pisah baik-baik, ternyata belakangan dibumbui begitu banyak drama. Dari kesaksian yang sudah kita saksikan bersama, kita bisa belajar satu hal, bahwa ketika sudah percaya kepada Yesus, ya, harus benar-benar tekun di dalam iman dan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, dan menjadi saksi buat banyak orang, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan dalam hidup kita. Ya, semoga kita terus kuat iman kita di dalam Tuhan, dan marilah kita terus untuk bersekutu dengan Tuhan melalui firman Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Berbagai banyak pergumulan kita, hidup kita, sehingga hidup kita diubahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sekian saja tanggapan dari saya. Semoga video ini memberkati kita. Jangan lupa subscribe, komen, dan share video ini. Tuhan Yesus memberkati kita.